biasa dia ada di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi di awal Ibu Gembala katakan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan saya percaya itu juga membangkitkan iman kita, memberikan pengharapan. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, menjemput kita yang setia sampai akhir, amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Mari kita bertepuk tangan. Nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita. Lagi dari awal, nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kami rindu bertemu Tuhan di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Kembali kita katakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Katakan pertemuan di udara. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kita ada di sana, amin. Mari angkat pujian ini dengan iman dan sukacita. Katakan kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, mari dengan iman katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, kalau zaman ini lalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil, ku ada, amin. Kalau bunyi sangkakala, ini percaya kami. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala
sukacita hidupku, iring Tuhanku, sejak ku terima Yesus. Lagi, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus. Sekali lagi kita katakan, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita hatiku, sejak ku. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah, berlimpahlah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ketika dia naik, dia memberikan Roh Kudusnya yang memperlengkapi kuasa bagi setiap kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Dengan iman katakan, menaklukkan musuh di bawah. Pakai kuasa Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi satu nama, nama Yesus yang kami tinggikan. Amin. Mari sama-sama satu suara, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Mari berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Ada kemenangan di dalam Tuhan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Allah kami yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Dengan hati yang rindu kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir ya Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kembali dari awal dengan penuh kerinduan nyanyikan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu ya Roh Kudus. Dengan minyak yang baru urapi setiap kami ya Tuhan. mengalir penuhi, Kuasa-Mu, Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu ya Roh Kudus. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bersekutu di dalam Roh-Mu. Berjalan bersama dengan Roh-Mu. Kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, yang ku rindu bersekutu. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu. Bila rohmu tidak berjalan dengan kami tidak mau berjalan. Ya Tuhan, pimpin langkah kami. Ya Tuhan, sama-sama nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku. Oh haleluya. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Memimpin setiap langkah kami. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan rendah hati kami minta pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Di setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan ya Roh Kudus. Ku tak mau berjalan.
Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau juga mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Supaya kami tidak menjadi yatim piatu. Supaya kami tidak berjalan sendirian di dunia ini. Tetapi Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau mendengar setiap pujian kami. Engkau mendengar setiap penyembahan kami. Engkau tahu isi hati kami. Bahkan Engkau juga tahu apa yang saat ini sedang kami hadapi, kami alami. Mari Roh Kudus terus bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan secara pribadi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah kami, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan dan berkati kami semua. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Ya, kita datang ke rumah Tuhan dan kita percaya juga bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Sebelum kita akan lanjut dan saya akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu. Mulai nanti malam jam 6:30 kita akan adakan doa 10 malam. Ya, memang Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu Pantekosta. Tetapi Roh Kudus terus akan bekerja bukan hanya memeteraikan kita dan kita diselamatkan, tetapi juga Dia akan terus memimpin kita, memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan, terlebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa bahwa nanti malam kita akan bersama-sama berdoa di tempat ini jam 6:30. Katakan kepada samping kanan, samping kiri 6:30. Saya bertemu lagi dengan kau. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dan juga hari Minggu nanti ya ibadah seperti biasa jam 6:30 di tempat ini, jam 9 di Bukit Laut, tetapi sore hari yang biasa ibadah ketiga jam 5 kita akan gabung dengan doa 10 malam, jadi bukan jam 5 ya yang biasa datang Minggu sore ibadah ketiga, kita akan bertemu jam 6:30 ya dalam ibadah doa 10 malam. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang siap diberkati firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan dan katakan haleluya. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar Ibu Gembala sudah menyampaikan di ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Ada 3 hal mengenai kebangkitan Tuhan. Ya, melalui dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan seterusnya. Ada 3 hal, masih ingat Bapak Ibu 3 hal? Yang pertama apa? Yesus datang, itu sudah terbukti. Ya. Dan yang kedua, Yesus pergi naik ke sorga. Dan itu juga sudah terbukti dengan murid-murid kurang lebih 500 orang yang melihat Yesus naik lalu kemudian ditutup awan-awan. Tetapi juga kita percaya yang ketiga. Kalau yang pertama terbukti, yang kedua juga sudah dibuktikan. Dan yang ketiga apa? Kita juga percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, puji Tuhan untuk menyongsong kita gereja yang sempurna. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang menanti janji Bapa.
sambil atau sementara kita menanti kedatangan Tuhan, ya, dia boleh kembali ke dunia ini bukan lagi sebagai manusia, anak untuk mati, tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan ketika dia naik ke sorga, atau sebelum naik ke sorga, dia memberikan sebuah tugas. Matius pasal yang ke-28, ayat 19, ayat yang ke-20. Kalau di dalam ayat yang ke-18, Tuhan sudah memberikan segala kuasa kepadanya. Maka ayat yang ke-19, dia memerintahkan murid-murid dan kita semua sebagai murid-murid gereja Tuhan untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Dan untuk tugas itulah maka ada satu peringatan, ada satu hal yang sangat penting sebelum murid-murid pergi untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ada satu perintah, ada satu peringatan, ada satu hal yang Tuhan anggap ini sangat penting. Mari kita kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membaca dan nanti kita akan kembali melihat ayat-ayat ini. Ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu ini atau momen ini di mana ini adalah perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Setelah kurang lebih 40 hari dia setelah kebangkitannya berkali-kali, berulang-ulang dia menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Artinya Yesus hidup dan dia benar-benar bukan hanya sekedar hidup lalu naik, tetapi selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan inilah waktunya Yesus naik ke sorga. Bagian ini adalah transisi perubahan yang dari pelayanan Yesus di bumi kepada pelayanan yang akan terus bekerja, yang tidak akan terhenti. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah terhenti, tetapi yang dulunya dilakukan ya dalam ayat yang pertama. Lukas menulis tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan ini sekarang karena Yesus naik ke sorga, maka akan ada transisi pekerjaan dan pelayanan, pengajaran tentang Injil, tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan itu tidak berhenti ketika Yesus naik ke sorga. Tetapi akan diteruskan kepada gereja melalui gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Jadi Kisah 1 ayat 1 ini menyatakan kelanjutan dari pelayanan pekerjaan Yesus, di mana Yesus memang benar-benar sudah terbukti
yang tidak terbantahkan selama 40 hari tentang kebangkitannya, dia hidup. Dan Kisah Para Rasul, minggu lalu Ibu Gembala juga menyampaikan, 10 malam ini kita akan melihat dari apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kalau minggu lalu khotbah Ibu Gembala judulnya, masih ingat Van? What next? Gitu kan ya. Apa selanjutnya setelah Yesus naik ke surga? Kisah Para Rasul bukan hanya sekedar laporan daripada Lukas, tetapi ini adalah rancangan dan rencana Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan sendiri tentang apa yang dia akan kerjakan bagi sejarah manusia. Di Kisah Para Rasul, kalau kita membaca ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bukan perintah atau rencana Tuhan yang mula-mula atau tiba-tiba. Tetapi kalau kita membaca kitab Kejadian, ya, membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28 ketika manusia sudah diciptakan, lalu kemudian Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, lalu ayat yang ke-28 Tuhan memberkati mereka. Bukan hanya memberkati, tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi beranak cucu itu bukan sekedar kalau menikah lalu beranak cucu, tapi ini perintah. Katakan ini perintah. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Ini berbicara tentang sesuatu yang bertambah-tambah, baik dalam jumlah bilangan, tetapi juga bicara tentang sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi kalau bukan cuman beranak cucu secara fisik, secara jasmani, punya anak, cucu dan lain sebagainya, memenuhi bumi dengan manusia, tetapi yang dimaksudkan adalah rencana Allah itu supaya sampai ke ujung bumi kemuliaan Allah itu ada. Sehingga sama dengan Kejadian pasal yang pertama ini, Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka apa yang aku rancang untuk manusia dan dikerjakan oleh manusia di Kejadian 1 ayat 28 akan terjadi. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem beranak cucu, Yudea, Samaria bertambah banyak sampai ke ujung bumi, penuhi bumi. Untuk apa? Untuk berkuasa. Ya, dominion, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Dan ini bicara tentang kerajaan Allah yang akan memenuhi bumi. Dan sepanjang 10 malam ini kita akan banyak berbicara tentang hal ini. Ya, kuasa Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan dan juga kita sebagai gereja Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini mari kita akan lihat ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita ya supaya mudah diingat. Yang pertama, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Injil Lukas mencakup apa yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan sampai dia naik ke sorga. Dan sesudah itu, maka di dalam Kisah Para Rasul dikatakan melalui rohnya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa Allah terus bekerja, terus menggenapi rencananya bukan melalui Yesus lagi karena Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi melalui gereja Tuhan, katakan melalui gereja Tuhan.
yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar gereja dapat dapat tugas, enggak. Gereja dapat tugas di dalam Kisah Para Rasul ini, tetapi tidak demikian langsung pergi untuk melayani, mencari jiwa, tidak. Karena Tuhan mencari orang-orang untuk membawa kemuliaan Allah, dan ini beban yang sangat besar atau beban yang sangat berat. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, katakan lebih berguna, bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Selama di dunia, Yesus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yesus namanya artinya juru selamat. Datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya dia mati. Untuk itulah dia datang. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang kedua dari Trinitas atau Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam pribadi, dalam keilahiannya, bukan hanya dia ada di dunia ini, tetapi dia dapat berdiam dalam setiap orang yang percaya untuk memberi kekuatan, penghiburan, dan memberdayakan orang percaya untuk pelayanan. Roh Kudus dikatakan untuk menolong, untuk menghibur. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, baik waktu Yesus ada di dunia, baik oleh Roh Kudus, selama Roh Kudus ada di dalam gereja atau ada di dalam orang-orang percaya, semua apapun yang dilakukan Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang terdengar, oh ada fenomena begini sepertinya rohani dan lain sebagainya, tetapi tidak ada dalam firman Tuhan, maka disebut sebagai roh kebenaran ya. Kebenaran adalah Yesus sendiri, Yesus katakan akulah kebenaran, dan firman Tuhan juga katakan, Alkitab katakan firman Tuhan inilah kebenaran. Jadi Allah dan firman itu tidak pernah bertentangan. Itu sebabnya kita harus mengenal benar-benar firman Tuhan. Karena dikatakan tadi ya, dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Yesus. Enggak masuk akal. Kenapa Allah punya anak? Kenapa Allah bisa jadi manusia dan mati? Enggak masuk akal. Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Tetapi kita semua mengenal kebenaran. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Ya. Dan Yesus berjanji mengirimkan Roh Kudus, penolong yang diberikan oleh Bapa untuk menyertai orang percaya selamanya. Selama ada di dunia ini. Salah satu nama daripada Yesus yang diberikan oleh Tuhan sendiri adalah Immanuel. Kamu akan melahirkan seorang laki-laki dan dia akan dinamai Immanuel. Immanuel itu artinya Allah yang imanen. Allah yang beserta dengan kita. Nah kalau Yesus naik ke sorga artinya kita ditinggal. Itu sebabnya Tuhan meminta kepada Bapa, ketika aku naik aku akan dan Bapa akan mengirimkan Roh sebagai penolong, sebagai penghibur supaya terus bersama-sama dengan kita. Itulah dikatakan lebih baik aku pergi, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus ketika ada di dunia membatasi diri secara fisik hanya ada di lingkungan Palestina.
ya, sekitar Danau Galilea, ya, paling jauh dia pergi itu waktu dipaksa liburan ke Mesir waktu dia masih bayi. Ya, waktu anak-anak. Dia kembali dan setelah itu dia ada di Palestina melayani. Dan orang-orang yang ada di sekitar dia memang sangat terberkati. Tetapi yang jauh sulit sekali, harus ketemu Yesus baru akan bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dia tidak hanya ada di Israel. Dia tidak hanya ada di sekitar Danau Galilea, tetapi dia turun pertama memang di Yerusalem. Tetapi kemudian Roh Kudus itu sebagai Allah yang tak kelihatan, yang tidak dibatasi dengan fisik seperti Yesus, itu bisa tinggal di dalam setiap orang yang percaya, dimanapun, kapanpun. Haleluya. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kata penolong itu dalam bahasa aslinya parakletos, itu juga dipakai seperti pembela, ya, penasehat hukum, orang yang ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan atau secara berhadapan dalam hal hukum, maka akan dibantu, akan disertai dengan yang namanya penasehat hukum, gitu ya, pengacara. Nah, kata parakletos itu seperti itu, ya, pembela yang mewakili orang percaya dan berdiri di sisi mereka, itu penolong. Menghadapi apapun, maka dikatakan sebagai roh kebenaran, dia juga akan menuntun, dia akan memimpin, dia juga akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan penghiburan, makanya dia disebut sebagai roh penghibur. Ya, ketika kita sedih, ketika kita susah menghadapi situasi yang sulit, maka dia akan mendampingi kita. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, Yohanes pasal yang ke-16 katakan, dia juga menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak bisa terucapkan oleh kita manusia. Dalam segala sesuatunya Roh Kudus ini menolong kita. Artinya begini, pelayanan daripada Tuhan tidak terhenti ketika Yesus naik ke sorga. Itu akan diteruskan oleh Roh Kudus melalui gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Aku mendirikan eklesia. Gereja adalah saya dan saudara. Katakan, saya adalah gereja Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-3, 1 Korintus pasal yang ke-6. Bapak Ibu nanti cari, bukankah kamu itu baitnya Roh Kudus? Gereja yang sesungguhnya adalah yang dibangun oleh Allah. Kita dijadikan oleh Allah. Kita dikuduskan oleh Yesus supaya kita menjadi baitnya Allah. Yesus sudah selesai, sekarang Roh Kudus yang akan meneruskannya. Ya, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam Alkitab. Di situ disebutkan, ya, ada pengantara, ada pembela. Ya, itulah Roh Kudus. Ya, Yesus yang menjadi penolong mereka pergi. Tetapi Roh Kudus terus akan menyertai kita orang percaya sampai poin yang ketiga minggu lalu, Yesus datang kembali. Selama kita menunggu, menantikan Tuhan datang kembali, maka kita butuh Roh Kudus itu. Dan inilah pelayanan daripada Allah. Yang kedua, ya, Roh Kudus melakukannya, ya, menggantikan Yesus dalam pelayanan di dunia ini, memberdayakan orang-orang yang biasa tapi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita lihat murid-murid, orang-orang yang sederhana, orang yang biasa. Petrus hanya penjala ikan, tidak berpendidikan, tetapi kita tahu Petrus bisa dipakai Tuhan luar biasa. Setelah Pantekosta, dia yang tadinya penakut, tetapi ketika dia berkhotbah ada 5.000 orang bertobat. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga mampu memberdayakan kita untuk melakukan hal-hal yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah
dalam Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita. Yang kedua, ada bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus hidup. Ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Katakan Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari antara kebangkitannya sampai kepada kenaikannya, ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bisa pahami, sehingga Yesus membutuhkan 40 hari untuk membuktikan diri bahwa dia hidup. Karena kebangkitannya itu adalah sesuatu yang bukan hanya diingat, tetapi sungguh-sungguh nyata bahwa dia adalah juru selamat yang hidup. Dalam Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-17, saya pernah sampaikan hal ini beberapa minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah pondasi atau dasar daripada iman kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan itu perlu, kebangkitan itu penting. Karena ada rumor, karena ada berita-berita bahwa Yesus itu dicuri mayatnya dan masih tetap mati. Ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu bukan hanya sebuah pujian, tetapi ini membangun iman kita. Karena dia hidup, maka kita punya hari esok. Amin. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi situasi yang sangat gelap dalam hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, atau apapun keluarga kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa dia hidup, bahkan dia juga katakan akulah kebangkitan, maka yang mati pun bisa dibangkitkan. Karena dia hidup, maka dia memperhatikan kita. Orang mati gak akan bisa melihat, tetapi Yesus hidup. Katakan Yesus hidup, sehingga dia memperhatikan kita. Amin. Haleluya. Karena Yesus hidup, maka dia bisa menolong kita. Orang mati gak akan bisa menolong kita. Orang mati hanya kita doakan. Bukan kita doakan, orang lain lah itu. Agama yang lain mendoakan orang mati. Kita enggak. Kan? Kita berdoa supaya kita dikuatkan. Tetapi karena Yesus hidup, maka Yesus juga sampai hari ini tetap sebagai pengantara, imam besar. Dia juga mendoakan kita. Wow, luar biasa. Ya, Ibrani katakan bahwa dia pengantara kita. Antara Bapa dan kita, dia selalu menjadi pengantara dan pembela kita. Dia berdoa untuk kita. Karena Yesus hidup, dia membuktikan bahwa firman-Nya itu benar. Apapun yang dinubuatkan tentang Yesus, kelahirannya, dia besarnya, pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya, semua sudah dinubuatkan dan itu terbukti benar. Kalau itu benar tentang Yesus, maka yang dikatakannya pun dalam firman-Nya itu pasti benar. Makanya kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Ya, ingat ketika Yesus hidup, dia bisa menolong kita, dia peduli, dia memperhatikan kita. Dan yang terpenting, apa yang dikatakan dalam firman-Nya terbukti benar. Dan di dalam ayat ini, Yesus banyak bicara selama 40 hari tentang kerajaan Allah, tentang kingdom of God. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar kerajaan politik atau kerajaan yang nanti akan terjadi, tetapi bicara tentang kerajaan itu berbicara tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang kedaulatan. Yesus walaupun dia sudah naik ke sorga, tetapi kekuasaannya, kedaulatannya, kuasanya masih tetap ada sampai hari ini. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang nanti waktu Yesus datang kembali lalu menjemput gereja dan kita akan hidup 1000 tahun damai. Bukan hanya sekedar itu, tetapi selama ada di dunia ini maka kerajaannya, pemerintahannya, apapun
otoritasnya masih tetap bekerja untuk kita, bahkan melalui kita. Kalaupun mungkin dunia bergoncang, kalaupun mungkin segala sesuatu berubah, tetapi sekali lagi kerajaan Allah berbicara tentang yang tak tergoncangkan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang juga adalah raja, memerintah atas hidup kita. Dia lebih besar dari masalah, dia lebih besar daripada kondisi keadaan ekonomi maupun politik di dunia ini. Bahkan kalaupun dunia ini hancur akibat perangkah atau akibat karena sekarang panasnya sudah luar biasa dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi Tuhan sudah siapkan langit dan bumi yang baru. Karena Tuhan berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat. Yesus memiliki otoritas ini untuk apa yang menjadi tujuannya. Ya, dia memberi kita tujuan dan selama kita hidup, dia juga memberikan otoritas itu. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu ada di tangan katanya. Makanya menghadapi setan, menghadapi sakit penyakit, maka kita bisa berdoa, kita juga bisa berseru dan mengklaim dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, kita boleh berkuat. Karena apa? Ini berbicara tentang kuasa, berbicara tentang pemerintahan yang melebihi daripada pemerintahan dunia. Dan semua itu tersedia di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sebagai dinamis kuasa yang sangat luar biasa. Roh Kudus akan memberi kesanggupan dalam Injil, dalam keempat Injil, Yesus itu sebelum dia melayani, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Markus pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat setelah dibaptis, kemudian dia doa puasa 40 hari di padang gurun dicobai. Ya, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu setelah menang terhadap pencobaan, lalu dia mulai melayani di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Ya. Dan Yesus pun melakukan segala sesuatunya di dalam dunia ini karena kuasa Roh Kudus. Itu sebagai teladan bahwa kita pun mampu bisa menjalani kehidupan asal kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kuasa ini akan memberi kita kemampuan di setiap keadaan. Katakan di setiap keadaan, di setiap situasi, di segala tempat. Ya, kalau orang Palembang bilang ada tempat basah. Kalau kerja itu ada tempat kering. Kau kerja di mana? Oh, di ini. Bagian apa? Wow, tempat basah itu. Gitu ya. Tapi dalam kerajaan Allah nggak ada yang basah, nggak ada yang kering. Nggak ada krisis. Ya, karena Raja kita adalah Tuhan. Amin. Yang ketiga, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, tadi saya bilang 3 poin ya. 3 poin ya, berarti ini yang terakhir. Bilang ini yang terakhir. Haleluya. Senang sekali kalau yang terakhir. Ayat 4, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekalipun sudah menerima misi dan tugas, tetapi para rasul tidak boleh memulai pelayanan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi ayat ini Yesus memerintahkan, mendesak mereka untuk tidak melakukan apa-apa sebelum janji Bapa digenapi. Itu zaman dulu, zaman yang sangat luar biasa, gereja mula-mula. Apalagi sekarang, saudara. Jangan melakukan apa-apa sebelum kita menerima janji Bapa itu. Amin. Begitu antusiasnya, mungkin kalau orang percaya atau anak Tuhan atau cinta mula-mula sama dengan murid-murid segera ingin pergi. Bukankah sekarang juga seperti itu? Ya, karena bersama dengan Tuhan dapat lakukan hal yang besar. Pengennya instan, berdoa langsung dapat. Melakukan sesuatu langsung berhasil, langsung sukses dan lain sebagainya.
Tetapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Kamu gak akan pernah bisa sukses. Kamu gak akan bisa menikmati kemaksimalan hidup kalau tidak ada yang menolong engkau. Jadi tunggu, katakan tunggu di Yerusalem. Dan itulah yang akan kita lakukan selama 10 malam ini. Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Sang Penolong itu. Ya, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Caranya Tuhan bekerja juga tidak sama dengan caranya kita. Itu sebabnya Roh Kudus sebagai penolong. Dia akan menuntun, dia akan memberikan hikmat. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Ada bagian Tuhan. Tetapi juga ada bagian yang Tuhan sisakan untuk kita lakukan. Ada orang percaya begitu antusiasnya, begitu mempercayai Tuhan, begitu mempercayai firman Tuhan Alkitab yang berkata, engkau berdiam diri dan aku akan berperang ganti kamu. Maka anak-anak Tuhan salah menafsirkan ayat ini. Tuhan, aku mau di rumah santai-santai. Tuhanlah yang berjanji akan berperang. Ada musuhku, Tuhanlah yang lawan dia. Aku sedang punya kebutuhan, Tuhan yang akan kirim orang-orang untuk memenuhi kebutuhanku. Enggak begitu cara kerjanya Tuhan. Memang Tuhan akan berperang, tetapi dia berperang melalui gereja. Berperangnya dalam artian kekuatan dari dia, kemampuan dari dia, hikmat dari dia, strategi dari dia, ide dari dia. Tapi yang melaksanakan harus gereja. Siapa gereja? Saya dan saudara. Kita akan melakukan hal-hal yang besar. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, semuanya akan sia-sia. Tuhan berjanji untuk memberikan kita masa depan. Tapi harus ada usaha kita. Selain usaha kita, kita tidak boleh mengandalkan diri kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mulai dari merencanakan, mencari ide-ide. Lalu kemudian ketika melaksanakan semua rencananya. Karena manusia merencanakan, Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan tak akan melakukan apa-apa kalau kita tidak merencanakan apa-apa. Tetapi ketika kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya yaitu kuasa Roh Kudus, maka dia yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Dia akan mengoreksi mungkin ada rencana kita yang salah. Tuhan akan menghalangi kita kalau kita melangkah ke jalan yang membahayakan kita. Dan kalau kita tidak mampu dengan segala keterbatasan, minggu lalu Ibu Gembala katakan ya, kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita terjadilah mujizat. Seperti itu. Berapa banyak yang rindu kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada alasan yang jelas, ada alasan yang pasti. Karena Tuhan tidak main-main, Tuhan tidak pernah guyon. Dalam artian suruh nunggu, nunggu untuk apa? Pokoknya nunggu aja deh. Enggak saudara. Kenapa harus nunggu? Karena kalau tidak mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, enggak mungkin Kisah Rasul 1 ayat 8 itu terjadi. Kalau bukan karena Roh Kudus, enggak mungkin kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau bukan karena Roh Kudus, enggak mungkin Kejadian 1 ayat 28 itu terjadi. Itu sebabnya ketika menjadikan manusia, perhatikan, dari awal dan sampai akhir atau sampai akhir, Tuhan tidak pernah mengubah rencananya. Karena segala sesuatunya ada dalam firman Tuhan dan tidak pernah bertentangan. Ketika menjadikan manusia dari debu tanah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, roh sendiri dari sesuatu yang dari Allah. Sehingga dikatakan, sehingga manusia itu menjadi hidup. Makhluk hidup yang menjadi hidup. Bukan hanya sekedar daging, tetapi ada
kuasa Tuhan dalam diri kita. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengalaman, tetapi ada Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ini adalah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Untuk kita bisa melakukan, menikmati, menjalani perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ingat, gak akan pernah kita bisa dapatkan, alami, jalani, dan kita bisa selesaikan kalau bukan karena Roh Kudus ada dalam kita. Kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita, siapapun kita, latar belakang kita tidak menentukan. Tetapi yang menentukan kita berhasil, kita sukses, kita bisa hidup maksimal, kita bisa menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita mengandalkan Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus Hadir di sini, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, tidak suci. Ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Haleluya. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, di hidupku. Mungkin ada yang berkata, aku udah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tidak perlu lagi aku ikut doa 10 malam. Karena berapa waktu yang lalu aku sudah dipenuhi. Cukup. Saya ingat satu ilustrasi yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala almarhum. Ada seorang bapak atau satu keluarga, dia ingin mengundang Yesus. Dia ingin mengundang Yesus dalam hidupnya yang digambarkan supaya Yesus bertahta, supaya Yesus memimpin, supaya Yesus bersama-sama dengan dia. Karena rumahnya sering dicuri, karena ada banyak orang jahat. Diganggu oleh kuasa gelap, maka dia mau mengundang Yesus. Maka Yesus diizinkan untuk masuk di rumahnya, tetapi hanya tinggal di ruang tamu. Ya, pintu depan terjaga karena ada Yesus di situ. Tapi satu malam kamarnya jebol.
ada maling. Lalu dia pikir, seharusnya Yesus bukan di ruang tamu. Tetapi Yesus harusnya dikasih kamar atau masuk dalam kamarnya. Diizinkanlah Yesus untuk tinggal di kamarnya. Tetapi kemudian di lantai atas kebobolan lagi. Saudara, ya Yesus ada dengan kita, ya ada Roh Kudus. Tetapi terkadang kita hanya mengizinkan dia berkuasa, dia tinggal hanya di sebagian daripada hidup kita. Mungkin dalam pekerjaan kita mengandalkan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika dalam hubungan kita satu dengan yang lain? Hubungan suami istri, apakah kita mengandalkan Tuhan? Sampai ada yang berkata, aku udah dingin, kami udah dingin. Kami udah sulit, kami udah mulai dingin. Ingat, firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Kalau sampai kasih kita menjadi dingin, jangan-jangan kita tidak mengizinkan Tuhan menguasai hati kita dan pikiran. Mungkin pekerjaan kita serahkan sama Tuhan, keluarga kita. Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Tahun ini, apakah kita lebih baik daripada tahun yang lalu? Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Serahkan seluruh hidup kita dan izinkan Tuhan memimpin satu persatu dari bagian tubuh kita. Roma pasal yang ke-12 katakan, biarlah tubuh kita ini boleh menjadi persembahan yang hidup. Tuhan tidak mau hanya memegang tangan kita, menguasai kaki kita, atau mulut kita untuk memuji Tuhan, tapi seluruh hidup kita. Dan itu sebabnya kita butuh supaya Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Bukan berarti bahwa Tuhan bekerjanya sedikit demi sedikit, tetapi karena kita yang tidak mengizinkan sepenuhnya dia bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya mari angkat hatimu, buka hatimu dengan pujian ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, haleluya. Bekerjalah, ini kami Tuhan. Roh Kudus, Bertatalah lebih lagi, urapanku, makasih Tuhan, ku perlu yang terutama. Yo, amin, Allah, ya Roh Kudus. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Togi Sihotang maju ke depan untuk berdoa. Tetapanku, aku perlu yang terutama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sungguh datang bersyukur memuji Tuhan. Dengan sukacita hati kami datang kepada Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal kami memuji memuliakan Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan, terutama kami diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Bahwa Tuhan naik tidak meninggalkan kami sendirian, tapi kami disertai, dilindungi, ditolong, dihibur oleh penolong yang Tuhan sudah curahkan, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati, pikiran, setiap hidup kami Tuhan layak ditempati, terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu.
Karena tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat melangkah dengan benar seiring dengan Engkau Tuhan. Tetapi dengan janji-Mu yang begitu indah bagi kami, tidak akan meninggalkan, membiarkan kami jalan berperang sendiri. Tetapi ada kuasa nama Yesus di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai membawa kami kepada kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur berikan kami hikmat bijaksana. Mengerti seluruh akan firman-Mu. Dan kekuatan bagi kami Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Mungkin kami ada yang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus menguatkan, memulihkan Tuhan. Kalau ada yang berduka, bersusah, Roh Kudus yang menjadi penghibur. Ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Ada mungkin yang sakit tubuh jasmani, terutama jiwa rohani. Roh Kudus menjamah, memulihkan, memberi kekuatan yang baru. Sehingga kami penuh selalu dengan sukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Sempurnakanlah semua apa yang kami sudah lakukan, apa yang sudah kami nyanyikan, perkatakan, doakan. Terimalah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang dengan pengharapan yang baru. Kami akan pulang dengan kebebasan, kemenangan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan sudah berkati kami di dalam ibadah ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagian dari yang berkat Tuhan berikan bagi kami. Urapi Tuhan persembahan, sucikan, kuduskan, terima menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, sumber hidup, Engkau memberkati dengan luar biasa. Sehingga kami semakin bertambah-tambah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pujian penyembahan, inilah doa seruan kami. Sempurnakan dan terimalah ya Bapa. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, persembahan boleh dijalankan. Dari awal katakan, Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Glory, hallelujah.
musik memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hati kami mengarah kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan nyanyikan, serukan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Namanya ada keselamatan. Sekali lagi serukan. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan dan keselamatan kekal. Haleluya. Sampai kita dijemput oleh Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, kita akan menjadi gereja yang siap untuk disempurnakan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak terima kasih. Setiap pujian kami, setiap pengorbanan kami, setiap waktu yang kami berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama biarlah hidup kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun, memimpin kami, membimbing kami kepada segala apa yang Tuhan mau kami lakukan selama kami ada di dunia. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya juga kami mau terus dekat dengan Tuhan, berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Situasi, keadaan, dunia, politik, ekonomi, dan segala sesuatunya boleh berubah. Bahkan firman-Mu juga berkata akan ada goncangan-goncangan. Tetapi kami ada di dalam naungan pemeliharaan daripada Tuhan. Karena tangan-Mu, kuasa-Mu, bahkan juga pemeliharaan-Mu itu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati setiap kami yang sudah melayani. Kiranya terus Tuhan pakai kami semua memberi yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga setiap umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Dan sakit penyakit apapun Tuhan, berikan iman kepada mereka. Berikan kepada mereka pengharapan di dalam Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa satu hati bersama-sama meminta kiranya Engkau menjamah mereka yang sakit. Bahkan juga menjamah mereka yang dalam kelemahan fisik. Biarlah pemulihan, kesehatan, kesembuhan menjadi bahagian kami. Orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga mulai dari hamba-hamba-Mu, pengurus gereja, bahkan sampai kepada kami umat-umat-Mu. Kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang terlilit oleh sesuatu yang berat, tantangan, rintangan, masalah. Tetapi seberat apapun, Engkau Allah yang mampu untuk melepaskan kami,
mampu untuk menolong kami, mampu untuk memberikan kemenangan kepada kami. Bahkan juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak. Tuhan, Kau akan tetap menyertai dan memberkati. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga campur tangan. Mungkin ada anak-anak muda yang masih membutuhkan hal-hal yang lain di luar daripada apa yang mereka saat ini sudah lakukan. Di luar daripada kemampuan mereka, tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada mereka. Melakukan yang terbaik dan Tuhan memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kalau ada yang membutuhkan pasangan hidup atau keluarga-keluarga yang membutuhkan keturunan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat dan masih tetap ada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah kuasa-Mu. Demikian juga mereka yang ingin mengembangkan pekerjaan ataupun mereka sedang usaha, tetapi usaha yang begitu sulit. Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat. Karena Engkau tahu apa yang terbaik, yang dibutuhkan oleh orang-orang. Dan melalui kami bersandar berharap, mengandalkan Tuhan, kami akan melihat terobosan-terobosan yang baru. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga maupun dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami berdoa untuk acara ibadah doa 10 malam mulai dari malam ini. Tolong seluruh umat-umat-Mu, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan kami semua. Kami boleh menikmati kasih, anugerah, kuasa Tuhan, bahkan hadirat Tuhan secara pribadi. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Sebentar kami pulang Tuhan, sertai kami, lindungi tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Semua aktivitas kami di hari-hari ke depan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pihak keamanan yang juga menjaga dalam ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, mari angkat hati kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, kasih dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, tuntunan, bimbingan dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan turun tinggal dan menyertai kita semua mulai saat ini, besok dan sampai Maranatha. Mari kita pulang dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang sebab hari ini Tuhan syukur bagimu, Bapa hari ini, Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.